Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Apa kabar semuanya? O genki desu ka? Hai, alhamdulillah apabila sehat semua. Sensei mo genki desu. Hai, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran saat belajar. Hai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai minasan, hari ini kita akan masuk pada materi baru dengan judul Don Nagai Kokugo ga Dekimasu ka? Baik, kira-kira apakah minasan bisa menebak tentang apa itu Don Nagai Kokugo ga Dekimasu ka? Baik, kita langsung saja melihat kenju atau tujuan pembelajaran hari ini ya minasan. Di sini ada kenjunya, yaitu Sensei berharap setelah belajar nanti, minasan dapat menyebutkan macam-macam bahasa, tarian, dan olahraga, serta ungkapan yang menyatakan penguasaan dan kemampuan dalam melakukan suatu kegiatan. Dari kendu tersebut, bisa dilihat bahwa hari ini kita akan belajar kosakata baru, yaitu tentang bahasa asing dari berbagai negara, serta kosakata beberapa tarian tradisional Indonesia dalam bahasa Jepang. Nah, untuk kosakata olahraganya, sudah minasan pelajari pada pertemuan 3 minggu lalu. Apakah minasan masih ingat? Oleh karena itu, jadi nanti langsung masuk ke kalimat saja kosakata olahraganya. Hai, sensei ingin bertanya, minasan ada yang bisa bahasa asing apa aja nih? Misalnya bahasa Jepang yang sekarang sedang kita pelajari, lalu bahasa Inggris, bahasa Arab, atau mungkin ada yang bisa juga bahasa Perancis nih. Hai, lalu apakah ada yang bisa menari di sini? Menari tradisional mungkin? Hai. Nah, pada layar dapat dilihat ada ucapan sapaan dengan 7 bahasa asing. Baik, di sini yang pertama ada dari bahasa Jerman, lalu ada bahasa Arab, selanjutnya ini ada bahasa Mandarin, ini bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan bahasa Inggris. Selanjutnya ada 4 gambar tarian di sini. Ini tari tradisional Indonesia ya minasan. Yang pertama ada tari kecak, lalu samping kanan ini ada tari jaipong, bawah ada tari saman, lalu yang bawah sebelah kanan ada tari serimpi. Hai. Sekarang tugas minasan adalah mendengarkan dan menyimak yang sensei ucapkan ya. Yang pertama, doitsugo, doitsugo desu, doitsugo, doitsugo desu. Arabiago, Arabiago desu, Arabiago, Arabiago desu. Chugokugo, Chugokugo desu, Chugokugo, Chugokugo desu. Furansugo, Furansugo desu, Furansugo, Furansugo desu. Nihongo, Nihongo desu, Nihongo, Nihongo desu. Kankokugo, Kankokugo desu, Kankokugo, Kankokugo desu. Eigo, Eigo desu, Eigo, Eigo desu. Selanjutnya tarian. Kecha dansu,
Kecha dansu desu. Kecha dansu. Kecha dansu desu. Jaipong dansu. Jaipong dansu desu. Jaipong dansu. Jaipong dansu desu. Saman dansu. Saman dansu desu. Saman dansu. Saman dansu desu. Surimpi dansu. Surimpi dansu desu. Surimpi dansu. Surimpi dansu desu. Hai, minasang, apakah sudah paham? Baik, berikutnya sensei akan mengucapkan lagi. Lalu tugas minasang mengulangi ucapan sensei ya. Misal, pertama ada doitsugo. Nanti setelah sensei ucapkan doitsugo, minasang ulangi yang sensei ucapkan ya. Jadi sensei bilang doitsugo, minasang juga doitsugo. Gimana? Hei, kita mulai ya dari yang pertama. Hei. Doitsugo. Doitsugo desu. Dozo, minasan. Selanjutnya. Arabia go. Arabia go desu. Hai, dozo. Chugokugo. Chugokugo desu. Furansugo. Furansugo desu. Nihongo. Nihongo desu. Kankokugo. Kankokugo desu. Eigo. Eigo desu. Kecha dansu. Kecha dansu desu. Jaipong dansu. Jaipong dansu desu. Saman dansu. Saman dansu desu. Surimpi dansu. Surimpi dansu desu. Hai, minasang, sugoi desu ne. Ucapannya sudah banyak yang bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ini kita kembali ke bahasa asing lagi. Selanjutnya, sensei beri kesempatan minasang untuk mencatat. Silahkan minasang tulis di buku catatan ya. Baik, yang pertama, baik bahasa apa ini tadi minasang? Silahkan dicatat di buku bahasa Jepangnya. Baik, sudah, ini adalah tulisan yang benar. Kalau belum sama, silakan disamakan. Selanjutnya, akan ditulis. Oke, ini tulisan yang benar.
Selanjutnya, yang keempat. Hai. Selanjutnya, hai. Ini sudah minasang? Ini tulisannya. Yang terakhir. Itu tulisannya. Lanjut ya minasang. Kita lanjut ke materi tarian. Ini tari-tarian yang berasal dari Indonesia. Yang pertama, silakan ditulis minasang. Keca dansu. Ya, karena ini merupakan tarian tradisional dari Indonesia, jadi kita menggunakan katakana untuk menulisnya ya minasang. Yang selanjutnya juga. Hai, selanjutnya. Tari apa ini minasang? Silakan ditulis. Hai, Jaipong dansu. Samakan ya minasang tulisannya. Selanjutnya. Saman dansu. Yang terakhir. Surimpi dansu. Hai, kalau sudah kita lanjut ya minasang. Baik. Kemudian kita akan masuk ke pola kalimat. Di sini kita akan belajar ungkapan untuk menyatakan penguasaan dalam melakukan kegiatan. Pola kalimatnya yaitu kata benda, orang, ditambah partikel wa, ditambah kata benda yang mengungkapkan hal, ditambah partikel ga, dan diakhiri dengan dekimas. Baik, kita akan langsung lihat contoh pola kalimatnya ya minasang. Di sini contohnya ada watashi wa keca dansu ga dekimasu. Watashi sebagai kata benda, keca dansu sebagai kata benda yang mengungkapkan suatu hal. Nah, artinya adalah saya bisa tari kecak. Watashi, saya, keca dansu, tari kecak. Dikimasu, bisa. Jadi, watashi wa keca dansu ga dekimasu memiliki arti saya bisa tari kecak. Hey, kita akan buat contohnya ya minasang. Oh iya, minasang sebelum itu di sini kata benda orang watashi itu bisa diganti dengan kata ganti lainnya. Misalkan keluarga bisa diganti ayah, ibu, adik, dan lain-lain. Atau misalnya teman atau nama orang lain juga bisa. Kemudian keca dansu. Di sini kita bisa ganti juga dengan yang tadi kita pelajari, misalnya bahasa asing, Furansugo bisa, atau Arabia Go juga bisa, atau misal olahraga, minasang bisa olahraga apa? Nanti bisa ditulis di sini. Nah, contohnya misal watashi kita ganti dengan Ari, nama Ari, dan kemudian dansu, keca dansu kita ubah menjadi olahraga bulu tangkis. Coba minasang, apa bahasa Jepangnya kita isi di sini. Hai, watashi kita ubah menjadi Ari-san,
dan kecedansu kita ubah menjadi badminton. Jadi kalimatnya Ari wa badminton ga dekimasu. Ari bisa bulu tangkis. Baik, selanjutnya kita coba kata benda orangnya kita gunakan ayah. Dalam bahasa Jepang, ayah kita sendiri. Jadi disebut dengan cici. Cici. Kemudian untuk penguasaannya atau kemahirannya kita ubah di sini dengan Furansu. Bahasa Perancis berarti menjadi Furansugo. Baik, kalimatnya yaitu Cici wa Furansugo ga dekimasu. Ayah bisa bahasa Perancis. Begitu minasang. Apakah sudah paham? Baik, kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk pola kalimat yang kedua ya minasang. Jadi di sini ada percakapan antara Mika dan Niki. Mika bertanya kepada Niki, Niki-san wa surimpi dan suga dekimasu ka? Apakah Niki bisa tari serimpi? Kemudian, untuk bertanya ya minasang, di belakang dekimasu kita tambahkan ka. Menjadi dekimasu ka? Baik. Kemudian di sini ada 3 opsi pilihan Niki. Jawaban yang pertama, hai dekimasu. Ini digunakan apabila Niki bisa tari serimpi. Hai dekimasu. Ya, saya bisa. Kemudian pilihan yang kedua ada hai skoshi dekimasu. Ini digunakan apabila Niki misal masih belajar atau belum terlalu menguasai tari serimpi tersebut. Jadi dijawab dengan hai skoshi dekimasu. Ya, saya bisa sedikit atau saya sedikit bisa, sama saja. Hai, pilihan yang ketiga ada iie dekimasen. Ini digunakan apabila ternyata Niki tidak bisa tari serimpi. Iie dekimasen. Saya tidak bisa. Seperti itu. Minasang, seperti sebelumnya, nama Niki-san dan surimpi dansu di sini bisa diubah ya minasang, menyesuaikan nama dan kemampuan dari orang yang terlibat dalam percakapan. Misal seperti tadi, Niki-san kita bisa diubah menjadi Cici atau misal kita ubah menjadi Ari-san. Tergantung lawan bicaranya siapa. Kemudian surimpi dansu kita bisa ubah menjadi misal olahraga seperti tadi. Badminton berarti di sini badminton ga dekimasu ka? Atau bahasa misalnya Nihongo. Misalnya tarian lagi. Kalau tari saman berarti saman dansu. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pola yang ketiga. Di sini percakapan lagi minasang antara Mika dan Niki. Lagi Mika bertanya kepada Niki. Niki-san wa donna gaikokugo ga dekimasu ka? Hai, Mika bertanya, bahasa asing apa yang Niki bisa? Nah, pola ini digunakan ketika kita ingin menanyakan kemampuan apa yang dimiliki oleh lawan bicara. Nah, kita akan bertanya, Niki bisa bahasa asing apa? Seperti itu. Nah, ada 2 pilihan jawaban di sini dari Niki. Niki bisa menjawab yang pertama, Doitsugo ga dekimasu. Nah, Niki, jadi dia menjawab dia bisa bahasa Jerman. Atau bisa juga kalau Niki tidak bisa bahasa asing, Niki bisa menjawab
Nani mo dekimasen. Nani mo dekimasen itu menunjukkan bahwa tidak ada bahasa asing yang Miki bisa atau kuasai. Itu minasang. Apakah paham minasang? Bisa juga nih, Miki misal bertanya kepada Mika. Gantian berarti, Mika-san wa donna gaikoku ga dekimasu ka? Atau Miki bertanya tentang tarian. Mika-san wa donna dan suga dekimasu ka? Jadi, Mika bisa tari apa? Nanti Mika bisa menjawab. Ini yang doichinya diganti dengan jenis tarian. Misalnya, saman dan su. Berarti menjadi saman dan suga dekimasu. Atau misal, Mika tidak bisa tarian. Jadi, Mika bisa menjawab, nani mo dekimasen. Baik, selanjutnya tugasnya minasang. Nanti minasang menulis 2 kalimat dalam bahasa Jepang sesuai dengan pola kalimat materi hari ini, yaitu saya dapat atau bisa. Dalam kurung ini minasang bisa pilih apakah bahasa asing, tarian, atau olahraga. Hai, minasang boleh menggunakan hiragana atau romaji atau huruf Latin untuk menuliskan kalimatnya. Minasang juga tulis artinya ya dalam bahasa Indonesia. Lalu tugasnya minasang catat di buku catatan dan hasilnya difoto. Foto itu minasang upload pada link Padlet berikut. Minasang nanti tinggal klik link ini ya. Kemudian maksimal dikumpulkan hari Senin lusa, tanggal 6 September. Nah, di sini ada contohnya minasang. Misalnya, contohnya, watashi wa furansugo ga skoshi dekimasu. Artinya saya sedikit bisa bahasa Perancis. Nah, watashi di sini dan furansugo bisa diubah. Misal, itu teman minasang, namanya siapa? Misal teman minasang ada yang namanya Niki, berarti Niki-san wa bisa bahasa apa? Nihongo. Di sini diubah menjadi Nihongo ga skoshi dekimasu. Nah, skoshi dekimasu digunakan apabila memang masih belum terlalu fasih, belum terlalu menguasai. Jadi sedikit bisa. Minasang. Atau ada kalimat lain, contohnya watashi wa kecha dan suga dekimasu. Nah, ini apabila sudah menguasai, menggunakannya dikimasu ya minasang. Artinya, saya bisa menari kecap. Sama juga, watashi dan kecha dan su ini bisa diganti ya minasang. Hai, atau minasang juga bisa menggunakan olahraga. Misal, nama ayah minasang menggunakan cici misalnya. Ayah sendiri dalam bahasa Jepang kan disebut cici. Jadi, cici wa badminton ga dekimasu. Seperti itu. Ingat ya minasang, kalau masih belum cukup menguasai menggunakan skoshi dekimasu. Kalau sudah sangat menguasai, menggunakannya dekimasu. Seperti itu, minasang bisa memilih bahasa asing, tarian, atau olahraga yang bisa. 2 kalimat saja ya minasang. Kemudian sensei akan menjelaskan tutorial untuk mengupload tugas minasang ke dalam Padlet. Seperti ini minasang. Hai minasang, jadi untuk mengakses link Padlet guna mengumpulkan tugas, minasang bisa langsung saja mengklik link yang sensei bagikan atau bisa mengcopy linknya dan masukkan ke browser ya minasang. Seperti ini.
Hai minasan, nanti akan terbuka menjadi seperti ini ya linknya. Hai, nanti minasan bisa membuka di laptop ataupun di HP. Jadi di HP juga bisa minasan untuk mengumpulkan tugas. Hai minasan, jadi tampilan untuk mengumpulkan tugas nanti seperti ini. Lalu minasan klik saja di kanan bawah tombol plus tadi. Hai, muncul lembar kerja seperti ini. Di sini minasan tulis nama lengkap minasan. Kemudian di sini minasan tulis nomor absen, misalnya nomor absen 20. Kemudian kelasnya, kelas berapa? Misal 12 IIK 1. Nah, minasan untuk mengupload gambar bisa klik yang pilihan ini. Hai, minasan pilih gambarnya, kemudian upload dulu di sini. Hai, seperti itu. Minasan kemudian publish. Ini minasan untuk mengirim tugas ini, minasan bisa menggunakan perangkat laptop, bisa juga dengan menggunakan HP. Caranya sama saja minasan. Hai, jangan lupa tuliskan nama lengkap, nomor absen, dan juga kelas minasan. Baik minasan, seperti itu penjelasan untuk upload tugas di Padletnya ya. Hai, jadi hari ini kita sudah belajar untuk kosakata nama-nama bahasa asing serta nama-nama beberapa tarian dari Indonesia dalam bahasa Jepang. Hai, minasan, apabila ada yang ingin ditanyakan, minasan bisa menghubungi Sensei via WhatsApp ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Baik, hai minasan, kore de owarimasu. Pelajarannya sudah selesai. Mataraishu, sampai berjumpa minggu depan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.